Yang paling parah sekarang adalah etika sih, akhlak. Dan yang jualan ada bakso bakar, ditanya beli berapa anak jawabnya kamu nanya, tanya. Astaga, betul loh, betul. Kita yang malu ya. Sampai anak-anak yang paling kecil yang belum bisa baca Tapi udah bisa nonton. tapi udah bisa kamu nanya. Iya betul. Kita sebagai orang tua yang hidup di zaman sekarang tuh tugasnya tuh berat kali sih. Berat. Makanya terkadang aku merasa geramnya tuh gini loh. Kita sudah merawat anak kita sedini mungkin untuk memperbaiki mentalnya, akhlaknya, perilakunya di rumah sampai dia umur berapa Mas SD? 7. Kemudian setelah masuk SD kita nggak bisa melarang dia berteman sama siapapun. Dia pasti berbaur, dan di saat berbaur itu dia berteman dengan orang yang tidak dididik dengan baik oleh orang tuanya. Di situ yang kita merasa, aku tuh udah mendidik anakku dari lahir sampai dia mau masuk sekolah itu masih oke. Tapi setelah dia masuk sekolah dia jadi ikutan rusak karena ada orang tua yang membiarkan anak-anaknya itu berkembang dengan brutal. Kita sebagai orang tua tuh nggak bisa memaklumin apa yang dilakukan anak-anak. Kita nggak bisa bilang namanya masih anak-anak, nggak bisa. Itu nggak bisa ditolerir sih. Justru karena dia masih anak-anak, jadi kita kasih tahu, kita ajarkan, sehingga itu akan terbawa gitu, ya kan? Iya, karena pasti. Kalau kita memaklumi setiap apa yang dia lakukan, kita maklumi padahal itu sesuatu yang salah, itu nanti akan terikut sampai dia besar. Jadi memang kalau kita mau serius untuk merubah, nggak usah lah merubah skala yang besar, di lingkungan aja gitu ya, ayolah sama-sama gitu. Maksudnya biar anak kita tuh baik juga, karena kan anak kita udah baik, ketika bertemu dengan lingkungannya yang baik, nah dia akan tetap terjaga gitu. Betul. Kita kan gini loh, nanti dibilang makanya cari lingkungan yang baik lah gitu kan. Kita kan nggak bisa pastikan, namanya juga kadang rezeki kita di sini, sementara orang-orangnya yang seperti ini gitu. Kita kan nggak bisa memilih gitu. Terkadang ada orang tua yang ngomongnya gini, ya buatlah dia jadi baik, jangan terikut. Misalnya anak kita baik nih, dia pingin anak dia itu baik seperti anak kita. Jadi anaknya dia itu disuruh berkawan dengan anak kita, berharap anak dia itu menjadi baik seperti anak kita. Kemungkinannya ada 2, 50-50. Kalau enggak anak dia yang terikut anak kita yang akan terikut dengan dia. Dan beratnya itu lebih berat anak kita. Kenapa? Kita membuat anak ini menjadi baik, tapi ketika dia pulang ke rumah dia tidak diajarkan dengan baik sesuai yang diajarkan ini gitu. Iya. Sementara anak kita udah baik di rumah, misalnya dia udah baik di rumah, kemudian dia main, istilahnya terpengaruh lah dia. Tapi dia pulang ke rumah, kita ajarkan lagi, nah gitu kan. Sementara kawannya pulang ke rumah dia nggak diajarkan gitu. Makanya terkadang orang tua ini sama guru juga kayak semuanya tuh diserahkan 100% ke guru gitu ya. Padahal nggak bisa gitu. Sekolahkan anakku ini supaya pintar, supaya bisa ngaji, supaya bisa baca. Tapi di rumah nggak tapi kok anakku ini nggak bisa baca gitu, nggak bisa ngaji.
di sekolah itu berapa lama sih, berapa jam sih, mau ya nggak bisa, memang nggak bisa. Kita salahkan guru itu nggak bisa. Ya, nggak bisa lah. Satu guru mengajari minimal 20 lah minimal. Ya bagaimana dengan waktu yang katakanlah 6 jam 6 jam dibagi 3 mata kuliah aja udah 2 jam satu mata kuliah, dibagi 20 orang. Nggak akan bisa kalau nggak dia belajar dari rumah itu, dia nggak akan bisa. Makanya prinsipnya itu coba dirubah. Kita menyekolahkan anak itu, yang pertama kali kita tanamkan itu bukan supaya anak kita itu pintar. Bagaimana supaya anak itu pintar? Kita mengajarnya di rumah. Di sekolah itu anggaplah di sekolah itu dia berapa persen sih belajarnya. Makanya jadi kita menganggapnya sekolah itu supaya dapat ijazah gitu. Kasarnya seperti itu. Bukan kita mengajari anak di sekolah itu nggak perlu sekolah, yang penting datang aja supaya dapat ijazah. Maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya agar ada upaya kita, ada usaha kita untuk mengajari anak itu di rumah gitu loh. Ya nggak salah memang disekolahkan, tapi agar kita itu punya usaha untuk mengajari anak kita di rumah gitu loh. Karena itu paling efektif, paling berhasil. Di sekolah itu hanya membantu ya sekian persen. Yang paling dominan itu ya di rumah, ya dari orang tua. Makanya anak itu cerminan dari orang tua gitu loh. Gitu sih ya. Jadi pesannya apa? Iya, program hamil itu penting. Program hamil itu penting. Bukan hanya untuk program supaya pengen anak cewek atau pengen anak cowok. Dan program hamil itu adalah tentang bagaimana kita mendidiknya sampai dia dewasa. Itu sih ya. Itu aja sih pesannya. Semoga kalian bisa ya. Jadi kan apa aja sih yang di program gitu. Bukan soal makanan. Makanan iyalah, ya. Makanan iya. Anak kita biar sehat kan. Dan ilmu dan yang lain sebagainya lah. Jadi program hamil itu bukan hanya sesuatu yang setelah tercapai itu ya udah, misalnya pengen anak cowok nih makan daging banyak-banyak, setelah lahir ya udah, itulah program hamil. Sebetulnya bukan itu ya. Jadi marilah sama-sama kita mencerdaskan anak kita. Ketika kita mencerdaskan anak kita, insya Allah kita akan mencerdaskan bangsa Indonesia. Bukan hanya cerdas tapi juga berakhlak, ya. beradab. Jadi, karena adabnya tuh sekarang kurang kali. Dimana-mana kan juga berita kan, yang rumah sakit Indonesia terkenal seperti ini. Dari ya pokoknya berita-berita kriminal yang kadang-kadang dari orang-orang yang berpendidikan gitu. Jadi kayak di mana adab sekarang gitu loh. Ya. Itu aja sih. Itu aja tapi penting ajanya itu tapi penting. Ya udah. Jadi kalau ada yang mau ditanya ya aku tinggal bilang kamu nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya